الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita berada pada pembahasan yang terakhir daripada pembahasan perang Badr. Nah, di akhir-akhir pembahasan perang Badr. Dan sudah kita lewati barakallahu fikum bahwasannya perang Badr terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin, menawan 70 orang musyrikin dan membunuh 70 orang musyrikin. Dari kalangan mukminin yang terbunuh sekitar 14 orang. Jumlah pasukannya kalau kita lihat dan kita nilai tidak sebanding. Orang-orang musyrikun 900 sampai 1000. Orang-orang mukminun sekitar 314 sampai 319 kurang lebihnya. Paham ya? Dalam keadaan demikian Allah Ta'ala berikan pertolongan yang sangat luar biasa hingga para malaikat pun turun ikut membantu kaum muslimin pada perang Badar tersebut. Adapun kisah yang akan datang mengenai balas dendamnya Abu Sufyan dan teman-temannya, yaitu perang Uhud, insyaallah akan kita baca juga karena kisahnya sangat seru dan juga mengharukan. Yang jelas pada perang Badar ini ada salah satu oknum besar pemimpin mereka yang terbunuh karena ngeyel, diajak pulang enggak mau. Paham ya? Di antaranya itu ya, siapa kemarin? Abu Jahal. Diajak pulang Abu Sufyan enggak mau dia. Ngeyel dia, ana enggak mau pulang. Pokoknya ana harus sampai ke tempat apa? Mata air Badr katanya. Sumur Badr ke situ, sampai situ nanti kita pesta 3 hari, minum khamr katanya. Tapi ternyata apa? Allah telah takdirkan terbunuh di situ. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Na'am barakallahu fikum. Fakana min jumlati man qutil, itu ya. Itu. Awa. Maka pada saat itu secara global termasuk orang yang terbunuh dari kalangan musyrikin mimman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawdi'ah bil ams. Sudah belum itu? Sudah ya? Terus sekarang yang mana? Hah? Yang mana Hasan? Tandanya ada enggak tandanya itu? Summa inna Rasulullah Sumartahala. Hah? Pertengahan ya, na'am. Seingatannya pertengahan ya, setelah terbunuhnya Abu Jahal. Abu Jahal siapa kemarin namanya? Antum? Amr bin Syam. Kunyahnya dulu siapa? Abu Hakam. Yang bunuh siapa? Yang bunuh Abu Jahal kemarin 3 orang. 2 orang, kemudian sempurnakan 1 orang. Siapa 3 orang ini? Antum? Antum, ewa? Antum? Antum, tafadhal. Siapa yang bunuh Abu Jahal kemarin? Isa? Siapa? Satu siapa? Agak keras dikit, agak keras biar dengar. Muawid sama Ibn Jamuh. Yang ketiga Abdul Mas'ud. 3 orang ya. Nah, barakallahu fiik. Muawid bin Afra 1, kemudian yang kedua Mu'ad bin Amr bin Jamuh, yang ketiga Abdul Mas'ud. Paham ya? Muawid bin Afra 1. Kedua, nah barakallahu fikum, Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. 3 orang yang membunuh Abu Jahal. Wa Utsbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid bin Utsbah wa Umayyah bin Khalaf. Itu juga yang terbunuh ya. Nah barakallahu fikum. Fa amara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasuhibu ilal qalib. Kemudian Rasulullah SAW merintahkan mereka agar diseret, ditarik ke 6 sumur-sumur. Tsumma waqafa alaihim lailan. Kemudian beliau SAW istirahat di sana. Nah, barakallahu fikum selama semalam. Fabakkatahum. Bakkatahum itu maknanya adalah apa? Maknanya itu mencaci maki, menghinanya. Karena mereka adalah keluarga tapi kurang ajar sama Nabi itu loh. Paham ya? Nah, fabakkatahum maksudnya adalah apa? Lamahu sabbah. Lamahu mencaci maki, menghina, wa qarra'ahum dan juga mencacinya sama. Bakkatahum itu maksudnya adalah lamahu, mengejek, mencaci maki, qarra'ahum juga menghina mereka, maksudnya faqala bi'sa 'ashiratun nabi kuntum li nabiyikum.
Sejelek-jelek keluarga Nabi kalian terhadap Nabi kalian. Kadzabtumuni wa saddaqani an-nas. Kalian mendustakan aku padahal manusia membenarkanku. Wa khadaltumuni wa nasarin nas. Kalian merendahkan menghinaku padahal manusia menolongku. Wa akhrajtumuni wa awanin nas. Kalian mengeluarkan aku dari Mekah padahal manusia menolongku. Ini Rasulullah marah dengan mereka. Nah, summa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'arsah salatan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam na'am barakallahu fikum tinggal istirahat bermalam atau tinggal situ selama 3 hari. Paham ya? Arsah di bawah disebutkan arsah as-saha allati waqa'at fiha ghazwat Badr, yaitu tanah lapang yang terjadi padanya perang Badr. Istirahat di situ. Paham ya? Selama 3 hari. Naam. Summa tahala bil asara wal ghanaim wal maghanim, kemudian langsung pergi membawa apa? Tawanan-tawanan dan ghanimah-ghanimah. Wa qad ja'ala 'alaiha Abdullah bin Ka'ab bin Amr an-Najjari wa anzalallahu fi ghazwati Badr surat Al-Anfal. Dan juga apa? Barakallahu fikum wa setelah membawa tawanan-tawanan dan juga ghanimah tadi itu, nah barakallahu fikum, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah tersebut mengenai perang Badar pada surat Al-Anfal, mengenai peperangannya bagaimana, kemudian bagaimana ketenangan kaum muslimin yang Allah telah berikan kepada mereka. Naam. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasyara ashabah fil asara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta isyarat. Maksudnya apa? Bermusyawarah. Bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai tawanan, mau diapakan tawanan ini? Madza yasna' bihim? Apa yang harus dilakukan dengan apa? Tawanan ini mau diapakan tawanan ini? Fa asyara Umar bin Khattab bi an yuqtalu. Ini bayangkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pengennya agar tawanan dibunuh, tapi ternyata Abu Bakar lain pendapatnya. Wa asyara Abu Bakar bil fida, tapi ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyarankan, mengisyaratkan untuk ditebus, jadi bahan tebusan nanti. Paham ya? Karena ada kaum muslimin yang tertawan juga gitu loh. Jadi sama-sama tebusannya itu tukaran gitu loh biasanya. Tukaran, kita mengambil kaum muslimin yang apa ditawan, tukaran dengan orang kufar. Yang ditawan tadi itu kita lihat. Wa hawiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawiyah itu farihah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang maqala Abu Bakar, apa yang diucapkan Abu Bakar. Fa halala lahum dzalik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan untuk mereka tentang hal tersebut. Maksudnya diperbolehkan untuk apa? Menjadi apa? Tebusan tadi itu. Wa ataballahu subhanahu, tapi ternyata dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ataballahu subhanahu fi dzalika ba'dal mu'atabah fi qouli ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, kritikan, dengan sebagian kritikan di dalam firman-Nya, maka lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna ardad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi nabi untuk dia itu memiliki tawanan sampai benar-benar musuh bersih dari muka bumi ini. Jadi sebelum musuh bersih enggak layak. Turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhirah. Apakah kalian lebih peduli, lebih menginginkan perkara dunia daripada apa? Daripada akhirat, sedangkan Allah Taala menginginkan akhirat. Wallahu azizun hakim. Syahidnya apa syahidnya? Akhirnya faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahum 400. Akhirnya apa? Barakallahu fikum hafizakumullah. Rasulullah SAW menjadikan tebusan mereka 400. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tawanan-tawanan orang-orang kufar itu jadikan tebusan untuk menebus barakallahu fikum orang-orang kaum muslimin yang tertawan di tempat mereka, tukaran. Paham ya? Seperti itu. Wa raja'a Rasulullah SAW ilal Madinah mudaffaran wa mansuran. Kemudian apa? Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke Madinah dalam keadaan menang dan ditolong. Qad a'lallahu kalimata, sungguh Allah Taala telah meninggikan apa? Nah barakallahu fikum kalimatnya, kalimat tauhid la ilaha illallah, wa makkana lahu, dan memberikan apa? Kekokohan kepada beliau, wa azza nasrah, dan juga memberikan kemuliaan dengan pertolongannya. Fa aslama hina idzin basyarun katsirun min ahli Madinah. Akhirnya di saat tersebut banyak dari kalangan manusia yang masuk Islam. Nah, dari kalangan Madinah banyak yang masuk Islam. Wa min thamma dakhala Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan ini. Karena melihat banyak orang masuk Islam, pura-pura masuk juga dia. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian masuklah Abdullah bin Ubay bin Salul wa jama'atuhu minal munafiqin fid dini taqiyatan. Ini penting ini. Masuk ke dalam agama Islam taqiyatan. Apa taqiyah itu? Menyembunyikan aslinya. Jadi menampakkan sesama kaum muslimin seakan-akan
Seperti kaum muslimin yang lainnya di bawah disebutkan taqiyah itu khaufan wa taharruzan minal qital. Maksudnya takut, khawatir dan intinya menyelamatkan diri dari apa? Dari pembunuhan bila enggak dibunuh gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa min hadzal waqti dhahran nifaq wa barazal munafiqun 'ala sahah. Mulai dari waktu itulah nampaklah kemunafikan dan mulai munculnya barakallahu fikum orang-orang munafikun yang ada di Madinah. Karena apa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu pemimpinnya, raisul munafikin, yang saat itu apa? Orang-orang Yahudi di Madinah banyak sekali kan, terdiri dari 3 kabilah, 3 marga besar. Apa saja kemarin? 3 marga besar antum? 3 marga besar orang Yahud di Madinah. Korek. Korek. Korek apa korek? Ayo, 1. Ayo, antum. Quraidah, Banu Quraidah. 2. Banu Quraidah, terus Banu Hashim. Yang keras. Kurang dengar ya? Antum sambungkan, ngomong apa dia? Banu Nadir. Banu Qainuqa. Ayo, Banu Qainuqa. Satu lagi. Antum? Apa? Banu apa? Banu Nadir, dihafal 3 ini. Jangan sampai dia 3 ini dan lupakan. Banu Nadir, Banu Qainuqa, kemudian Banu apa? Quraidah. Paham ya? Itu 3 marga besar, suku besar orang-orang apa? Yahud yang ada di Madinah. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.